Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taba Andi Susanto SKPNAS dengan NIP 19860232024211002. Jabatan fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Akan melaporkan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etik instansi pemerintahan bagi P3K pada manajemen pelaporan POPM cacingan anak usia 1-12 tahun dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2025 pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Pada latar belakang yang mendasari menjadi P3K yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang terbagi menjadi dua, PNS dan P3K. Kegiatan orientasi P3K adalah program pembekalan yang diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk mengenal nilai-nilai ASN serta membangun kompetensi dasar dalam menjalankan tugasnya. Nilai dasar ASN bagi P3K adalah melalui kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, sehingga akan mendapatkan hasil yang good governance. Pada latar belakang yang sesuai dengan judul di atas, yaitu merupakan penyampaian tentang program cacingan. Cacingan itu sendiri merupakan penyakit yang terabaikan sehingga kurang diperhatikan baik pencegahan maupun penanggulangannya. Sebagai salah satu upaya intervensi spesifik untuk percepatan penanggulangan stunting, maka pemerintah menetapkan target program penanggulangan cacingan berupa reduksi cacingan, yaitu penurunan prevalensi cacingan kurang 10% pada setiap kabupaten atau kota, dan diberi pemeriksaan cacingan pada ibu hamil yang anemi. Untuk mencapai upaya reduksi cacingan dengan prevalensi kurang dari 10% di kabupaten kota, dilaksanakan upaya pengobatan untuk pencegahan melalui pemberian obat pencegahan massal POPM cacingan dengan sasaran anak usia 1-12 tahun pada 2 periode selama 1 tahunnya. Maksud dan tujuan pembekalan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada P3K agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tujuan umum secara umum menanamkan nilai dasar ASN seperti profesional, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Kedua, membantu P3K memahami fungsi dan tanggung jawabnya sebagai ASN. Ketiga, mengenalkan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah. Keempat, meningkatkan keterampilan manajerial dasar dalam mengelola pekerjaan secara efektif. Kelima, membantu P3K berintegrasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efisien. Keenam, mencegah timbulnya kesalahan, pertikaian, pelanggaran dan yang disebabkan kesalahpahaman atau kurangnya pemahaman dari P3K. Yang disebut tujuan khusus sesuai dengan judul di atas. Yang pertama, laporan capaian POPM cacingan pada sasaran anak usia 1-12 tahun di wilayah beresiko sebagai bagian upaya pencegahan penularan cacingan. Kedua, pemeriksaan cacingan pada ibu hamil anemi yang kurang dari 11 mg per desiliter dan telah diintervensi pemberian tablet FE selama 3 bulan.
Ketiga, peningkatan kapasitas bagi petugas program kecacingan puskesmas. Keempat, kunjungan melaksanakan kegiatan di lapangan tepat pada sasaran. 5. Pemantauan kasus kronis filariasis minimal 7 kali dalam 1 tahun. Keenam, pemeriksaan sampel darah jari SDJ pada kasus baru filariasis. Ketujuh, monitoring dan evaluasi program POPM cacingan sekali setahun. Waktu dan tempat. Waktu orientasi P3K dilaksanakan pada 10 Maret sampai dengan 14 April tahun 2025. Bertempat di unit kerja bidang P2P Dinas Kesehatan. Pada bab 2, visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan di masyarakat. Ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. SOTK Kabupaten Cirebon berdasarkan Setda Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Bab 3, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Pada Renstra tahun 2025-2030, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon memiliki 2 tujuan, yaitu 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan angka harapan hidup sebagai indikatornya. 2. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dengan nilai sakit perhitungan dari Kemenpan RB sebagai indikatornya. SOTK Dinkes Kabupaten Cirebon. Visi Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, dan agamis, dan aman. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon berdasarkan visi Kabupaten Cirebon meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan indikator persentase keluarga sehat. Kedua, meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan. Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas Kepala Dinas sebagai pimpinan, dibantu dengan sekretariat yang membawahi subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan aset, bidang kesehatan masyarakat atau Kesmas, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit P2P, bidang pelayanan kesehatan Yankes, bidang sumber daya kesehatan SDK, dibantu oleh UPTD, unit pelaksana teknis daerah, dalam hal ini yaitu Puskesmas dan Labkesda, serta dibantu kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bab 4, RHK Administrator Kesehatan sebagai berikut. Kegiatan pada yang pertama dilakukan yaitu POPM cacingan di Puskesmas dengan tujuan laporan capaian POPM kecacingan pada anak usia 1-12 tahun dengan target minimal 75% tercapai pada periode 1 dan 2.
dengan indikator meningkatnya hasil capaian POPM cacingan yang dilaporkan secara berkala setiap bulan oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan dengan waktu 2 kali 1 tahun, periode 1 dan periode 2. Kegiatan yang kedua, pemeriksaan anemia pada ibu hamil. Tujuannya, ditemukan ibu hamil anemia yang diperiksa di bawah kadar Hb kurang dari 11 gram per desiliter untuk dilakukan pemeriksaan cacingan. Dengan indikator meningkatnya jumlah ibu hamil yang diperiksa Hb. Periodenya Januari hingga Desember. Kegiatan ketiga, bimbingan teknis ke puskesmas. Tujuannya, terlaksananya bimbingan teknis ke puskesmas sewilayah kerja Kabupaten Cirebon. Dengan indikator, terlaksananya seluruh puskesmas yang dikunjungi. Dengan waktu Januari sampai Desember. Kegiatan keempat, supervisi kegiatan program kecacingan. Dengan tujuan, terlaksananya kegiatan POPM cacingan di Posyandu, TK, SD, atau MI pada periode tersebut. Dengan indikator, kegiatan POPM cacingan seluruh puskesmas terlaksana dengan baik. Dengan waktu Januari sampai Desember. Kegiatan kelima, laporan kunjungan perawatan kasus kronis filariasis atau kaki gajah 7 kali dalam setahun. Tujuannya, terlaksananya perawatan kasus kronis filariasis sesuai standar dilakukan oleh petugas kesehatan. Indikatornya, terlaksananya perawatan kasus kronis filariasis yang dilaporkan secara berkala setiap bulan oleh petugas kesehatan dalam waktu Januari hingga Desember. Kegiatan keenam, pemeriksaan survei darah jari atau SDJ filariasis. Tujuannya, menemukan penderita filariasis secara dini, mengetahui prevalensi mikrofilaria atau MI rate di suatu wilayah untuk memutus mata rantai penularan filariasis. Indikator pencapaian, terperiksanya SDJ pada kasus penderita filariasis dan keluarga serumah dengan waktu Januari hingga Desember jika ada kasus baru. Kegiatan ketujuh, pertemuan monitoring dan evaluasi program tingkat kabupaten. Tujuannya, penyampaian hasil POPM kecacingan ke petugas puskesmas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Indikator pencapaian, materi pertemuan atau MONEP tersampaikan dan dihadiri seluruh petugas program puskesmas dengan waktu 1 kali setahun. Bab kelima, penutup. Kesimpulan. Orientasi P3K di bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2025 dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi agar tercapai secara optimal sesuai dengan tupoksinya, sehingga kegiatan-kegiatan di bidang P2P berjalan secara optimal. Untuk saran, bagi sesama peserta orientasi kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Untuk Dinas Kesehatan, mendapat dukungan P3K agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi demi tercapainya tenaga kesehatan yang kompeten. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja P3K. Bukti dokumentasi kegiatan administrator kesehatan ahli pertama. Supervisi POPM, kegiatan rapat atau evaluasi, kegiatan monitoring di lapangan, supervisi di lapangan pada TK, SD, dan Posyandu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.